Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier. Untuk penerapan fungsi linier ini ada fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Berikut akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk fungsi permintaan itu definisinya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara produk yang diminta konsumen dengan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Nah, bentuk umumnya adalah Qdx sama dengan Fpx, atau jika kita transformasikan ke dalam bentuk persamaan linier, karena sebelumnya kita udah bahas tentang sistem persamaan linier ya, bentuknya menjadi Qdx sama dengan A tambah Bpx, atau bisa juga kita tulis dengan Qd sama dengan A dikurang Bp. Nah, di mana itu Qdx-nya atau Qd itu adalah jumlah barang atau produk yang diminta oleh konsumen, atau bisa juga ditulis dengan Q saja. Kemudian Px adalah harga dari produk X tersebut atau barang. Nah, bisa juga ditulis dengan P saja. Kemudian A dan B-nya adalah parameter. Nah, ini ada notnya parameter B di sini yang dari positif berubah jadi negatif. Ini karena fungsi permintaan ini yang tunduk pada hukum permintaan, yaitu jika harga naik, maka jumlah barang atau produk yang diminta tadi jumlahnya berkurang, atau sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Nah, ini asumsinya variabel lain adalah konstan. Nah, untuk kurva permintaan, ini bentuknya ini ada sumbu X, atau kalau di kurva ini menjadi si Q dan sumbu Y-nya menjadi si P. Nah, kurvanya bentuknya seperti ini. Nah, titik-titiknya adalah yang di sini Q, 0 dan yang di sini 0, P. Dan ini adalah kurva atau grafik fungsinya. Qd sama dengan A dikurang Bp. Nah, kita masuk ke fungsi penawaran dulu ya. Setelah ini baru kita bahas contoh soalnya supaya lebih paham. Nah, untuk fungsi penawaran, definisinya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Nah, di sini bentuk umumnya kalau tadi dia Qdx, kalau di sini di fungsi penawaran jadi Qsx sama dengan Fpx. Nah, kalau kita transformasikan ke bentuk persamaan linier, bentuknya berubah menjadi Qsx sama dengan C tambah dpx, atau bisa juga ditulis dengan Qs saja sama dengan min C ditambah dp. Nanti kita lihat kenapa dia jadi min C ditambah dp. Nah, di sini Qsx-nya atau Qs-nya adalah jumlah barang atau produk yang ditawarkan oleh produsen, atau bisa juga ditulis hanya Q saja. Sementara Px-nya adalah harga produk X, atau bisa juga ditulis hanya P saja. Sementara C dan D juga parameter. Nah, ini bentuk kurva penawarannya. Kurvanya berbentuk kebalikan dari kurva permintaan. Kalau di sini ini tetap sumbu X-nya menjadi si Q ya, dan sumbu Y-nya adalah si P. Nah, ini titiknya dia menuju tak hingga nih. Ini titik C per D dan koordinatnya adalah 0, C per D. Nah, ini grafiknya Qs sama dengan min C tambah dp. Nah, ini notnya adalah fungsi penawaran ini dia berbeda atau berkebalikan dengan fungsi permintaan yang tadi, di mana di sini parameter D-nya yang bernilai positif, karena di sini ketika harga meningkat, jumlah produk yang terjual malah semakin banyak. Jadi dia kebalikan. Kalau tadi di fungsi permintaan kan ketika harganya turun, produknya yang diminta semakin banyak. Kalau di sini ketika harganya naik, produk diminta juga semakin banyak. Jadi ini berkebalikan fungsinya. Nah, setelah ini kita lihat contoh soalnya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal. Untuk soal pertama ada tentang fungsi permintaan, dan soal kedua juga tentang fungsi penawaran.
Yang pertama kita bahas nomor 1 dulu tentang fungsi permintaan. Nah, ini penyelesaiannya. Kita lihat contoh soalnya ya. Suatu produk jika harganya 100 akan terjual 10 unit. Dan jika harganya turun menjadi Rp75 akan terjual sebanyak 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarkan kurva atau grafik fungsinya. Sekarang kita lihat yang diketahui, ditanya dan dijawab. Di sini yang diketahui harga produknya 100. Tadi harga adalah Q ya. Harga adalah P, maaf. Untuk P berarti ini P, ini P1 ya, karena harga yang muncul pertama dia P dan menjadi P1. Ini P1 100 akan terjual sebanyak 10 unit. Nah, untuk jumlah tadi adalah Q. Berarti ini Q1-nya. Nah, kita tulis di sini dulu. Ini P1-nya sama dengan 100 dan Q1-nya sama dengan 10. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari soal. Nah, jika harganya turun menjadi 75, berarti harga lagi ya. Kalau dari 100 menjadi 75, berarti ini menjadi si P2, ini P2. Nah, akan terjual sebanyak 20 unit. Tadi kalau jumlah dia Q kan. Nah, berarti di sini adalah Q2-nya. Nah, berarti kita salin ke sini untuk penyelesaiannya. P2 kita adalah 75 dan Q2 kita adalah 20. Nah, ditanya fungsi permintaan dan kurvanya. Fungsi permintaan, kurva. Nah, ini jawab cara menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya kita bertolak kepada fungsi persamaan linier kemarin. Cara menyelesaikan fungsi persamaan linier, kita kan punya rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, karena ini penerapannya, kita transformasikan menjadi P dan Q. Nah, jadinya Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Nah, menjadi seperti ini ya. Nah, ini grafik, fungsi ini, persamaan ini maksudnya kan bisa juga kita ubah lagi seperti ini. Dari persamaan sini kita ubah lagi seperti ini. Q kurang Q1 per P kurang P1 sama dengan Q2. Ini kita pindah letakkan, ini Q2 kurang Q1 sama dengan P2 kurang P1. Nah, ini bertukar tempat. Nanti jika dikalikan hasilnya juga akan tetap sama, tidak mengubah hasil ya. Jadi letaknya aja yang kita ganti, ini P-nya dibawa ke sini, Q-nya pindah ke sini yang Q. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang sudah kita peroleh. Ini Q dikurang Q1 kita. Q1 kan 10 per P dikurang P1 kita 100 sama dengan Q2 kita ada 20 dikurang Q1 kita 10 per P2 kita 75 kurang P1 100. 72, maaf ya. Ini 75. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ini yang sejenis bisa kita kurangkan terlebih dahulu. Ini jadi Q kurang 10 per P kurang 100
sama dengan 20 kurang 10 kan bisa langsung hasilnya 10 per 75 kurang 100 ini min 25 ya. Nah selanjutnya ini kita kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini, maka min 25 dikali Q kurang 10 sama dengan ini 10 dikali P kurang 100. Nah ini ke sini min 25 kali Q kan min 25 Q, min 25 kali min 10 ini plus ya, plus 250 sama dengan ini dikali, jadi 10 kali P itu 10, 10 nya dikali min 100 min 1000, oh ya maaf min 10 P. Nah ini yang fungsi permintaan tadi kan si Q ya awalnya, jadi yang 250 nya kita pindahkan ke kanan, jadi ini min 25 Q sama dengan 10 P dikurang 1000, ini dari plus min 25 nya karena pindah ruas berubah tanda jadi negatif min 250, di min 25 Q sama dengan 10 P min 1000 kurang 250 kan min 1250. Nah ini Q nya karena kita mau cari fungsi permintaan tadi kan Q ya, sama dengan 10 P dikurang 1250 per min 25. Jadi Q sama dengan ini 10 P kurang min 25 kan bisa dipecah nih, dikurang ini 1250 per min 25 sama-sama dibagi min 25 kan penyebutnya. Nah ini Q sama dengan 10 P dibagi 2 min 25 kan min 0,4 P. Nah ini min ketemu min ya dibagi jadi plus, jadi 1250 dibagi 25 hasilnya 50. Jadi fungsi permintaan kita adalah Q sama dengan min 0,4 P tambah 50, atau kalau kita mau membuat ke bentuk awalnya kan tadi Q sama dengan A dikurang BP. Jadi di sini Q sama dengan 50 dikurang 0,4 P. Nah untuk jadi ini bentuknya udah seperti ini ya, udah seperti bentuk umumnya yang tadi. Nah untuk menggambar kurva, kan kita butuh 2 titik kan minimal, apapun bentuk kurvanya kita butuh 2 titik untuk menggambarkannya, minimal 2 titik. Nah gimana cara menggambar kurvanya? Juga sama seperti persamaan linear minggu lalu, kita punya persamaan Q sama dengan 50 kurang 0,4 P. Nah kita misalkan Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 50 kurang 0,4 P, berarti ini 0 kan, sama dengan 50 kurang 0,4 P. Kita bawa yang ada P nya ke kiri berarti tandanya berubah, jadi ini 0,4 P sama dengan 50, berarti P sama dengan
50 dibagi 0,4. P sama dengan 125. Titik kita kan Q, P. Q, P. Berarti dapat satu titik. Itu Q kita 0, P-nya 125. Jadi titiknya 0,125. Ini baru titik pertama. Kita butuh satu titik lagi. Nah, Q kita tadi kan 50 kurang 0,4 P. Sekarang kita misalkan yang si P-nya sama dengan 0. Si P-nya sama dengan 0 berarti Q sama dengan 50 kurang 0,4 P. Q sama dengan 50 dikurang 0,4 kali 0 ya. Berarti Q sama dengan 50. Ini kan habis sama dengan 50. Nah, dapat titik kedua. Titik kedua kita kan Q, P juga nih. Ini berarti ini 50,0. Nah, udah dapat dua titik. Sekarang kita bisa gambarkan kurvanya. Ini anggaplah ini 30, 40, 50. Ini 75, ini 125. Ini si P, ini si Q atau X, ini Y ya. Nah, titik pertama tadi 0,125. 0,125 itu tempatnya di sini. Satu lagi 50,0 berarti di sini ya. Nah, kita gambarkan grafik atau kurvanya. Nah, ini dia. Berarti di sini 0,125 dan ini 50,0. Ini fungsinya, grafik fungsinya. Berarti ini Q atau QD sama dengan 50 kurang 0,4 P. Atau Q tadi ya sama dengan 50 kurang 0,4 P. Oke, ini untuk fungsi permintaan. Oke, sekarang lanjut kita ke soal nomor 2 tentang fungsi penawaran ya. Soal nomor 2. Kita bacakan soalnya. Jika harga suatu produk adalah 500, maka jumlah produk akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi 700, maka produk yang terjual malah sebanyak 100 unit. Tentukan fungsi penawaran dan gambarkan kurva fungsinya. Nah, kita lihat yang mana yang diketahui, ditanya dan dijawab. Lihat di sini. Tadi kan harga itu P ya. Berarti di sini suatu produk harganya 500. Berarti ini adalah si P apa? P1 karena dia harga yang muncul pertama. Maka jumlah produk akan terjual sebanyak 60 unit. Ini jumlah ya, kalau jumlah kan Q. Nah, berarti ini si Q satunya. Ini Q1. Nah, kemudian bila harganya meningkat menjadi 700. Ini 700 ya. Berarti ini si P2 harga yang kedua. Ini jangan sampai kebalik-balik ya, mengidentifikasi mana P1, P2, Q1 dan Q2-nya. Nah, kemudian maka jumlah produk akan terjual sebanyak 100 unit. Tadi ini P2, kemudian dia terjual sebanyak 100 unit. Ini jumlah kan, berarti ini adalah Q2-nya. Nah, kita salin di sini. Ini P1 sama dengan
500, Q1-nya sebanyak 60 unit. Ini kemudian P2-nya harganya meningkat menjadi 700, Q2-nya juga malah naik, terjual sebanyak 100 unit. Nah, apa yang ditanya? Ditanya fungsi penawarannya, fungsi penawaran, kemudian juga kurvanya. Nah, ini jawabannya. Nah, sama seperti yang tadi, kita juga pakai rumus yang sama. Kita langsung saja ambil rumusnya ya. Ini Q dikurang Q1 per P dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Ini Q dikurang Q1 kita 60 per P dikurang P1 kita 500 sama dengan Q2. Q2 kita ada 100 dikurang Q1 ada 60 per P2 ada 700 dikurang P1 kita 500. Nah, kita selesaikan dulu yang bisa langsung dikurangi. Berarti Q dikurang 60 per P dikurang 500 sama dengan 100 dikurang 60 kan 40 ya. Kemudian 700 kurang 500 itu adalah 200. Nah, ini Q kurang 60 per P kurang 500. Nah, ini karena bisa langsung kita bagi, kita sederhanakan aja langsung ya. Ini sama-sama dibagi 40. Ini 1 bagi 40 kan 5 ya. Ini berarti ini 1, ini 5, 1/5. Nah, baru kita kali silang ini. Ini kita kali silang, berarti ini 5 dikali Q kurang 60 sama dengan 1 dikali P kurang 500. Ini dikalikan masing-masingnya 5 kali Q, 5 Q, 5 kali min 60 min 5 kali min 60 300 sama dengan P kurang 500. Oke. Kita pindah ruaskan yang ini ya. Yang min 300 kita bawa ke kanan. Jadi ini ada 5Q sama dengan P kurang 500. Min 300-nya pindah ke kanan jadi berubah tanda ya. Dari minus jadi plus, jadi positif 300. Jadi 5Q sama dengan P min 500 ditambah 300 min 200. Jadi Q sama dengan P kurang 200 dibagi 5. Nah, ini Q sama dengan masing-masing kita kasih penyebut 5 ya. P per 5 dikurang 200 per 5. Berarti Q sama dengan 1/5 P dikurang 200 bagi 5 40. Nah, atau kita jadikan ke bentuk umumnya. Kan di sini min 40 tambah 1/5 Q. Ini 1/5 P maaf. Ini sama dengan min 40 ditambah 1/5 itu kan 0,2 P. Nah, ini udah bentuk seperti persamaan awalnya Q sama dengan min C tambah dP. Nah, ini udah bentuk persamaan umumnya. Nah, sekarang berarti ini rumus
fungsinya ya, fungsi penawarannya. Nah, bagaimana dengan grafiknya atau kurvanya? Kurva seperti tadi juga, kita kan butuh 2 titik minimal. Berarti ini fungsinya sama dengan Q sama dengan min 40 tambah 0,2 P. Nah, satu lagi Oke, tadi untuk kurvanya kan kita untuk fungsinya kan kita dapatnya Q sama dengan min 40 tambah 0,2 P. Ini udah bentuk seperti bentuk umumnya yang Q sama dengan min C tambah DP. Berarti di sini mana yang C-nya? 40 C-nya. Yang D kita adalah 0,2. Jadi ini C-nya adalah 40. D-nya adalah 0,2. Nah, seperti grafik fungsi yang sudah dijelaskan di awal tadi, titiknya sudah dapat satu di awal, yaitu titik pertama kan yang 0, C per D itu. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti ini yang Q ya. Ini P-nya. Nah, Q kita berarti 0, yang P-nya kan C per D. Nilai C-nya 40, D-nya 0,2. Berarti ini sama dengan 0,40 bagi 0,2 kan 200 ya. Nah, berarti dapat satu titik 0,200. Ini kalau dicari dengan rumus seperti mencari fungsi permintaan tadi, grafiknya yang misalkan Q sama dengan 0 tadi, ini tetap juga sama hasilnya, dapatnya 0,200. Jadi P-nya 200. Nah, untuk satu titik lagi, tadi kan kita butuhnya 2 titik minimal. Nah, ini udah ada titik 1, 0,200. Nah, titik satunya lagi gimana? Itu bisa kita cari dengan 2 cara. Bisa dengan cara yang tadi, kalau ini misalkan Q sama dengan 0 dapat P-nya 200. Kan cara kedua bisa dengan kita misalkan P-nya sama dengan 0 dapat Q-nya sekian. Nah, kalau dengan cara yang P sama dengan 0 dapat Q-nya sekian, nah Q-nya itu yang sekiannya itu nilainya nanti negatif. Jadi grafiknya akan ditarik dari garis Q negatif awalnya nanti. Nah, untuk cara kedua bisa juga dengan kita misalkan aja Q-nya dari yang bernilai positif. Jadi kita misalkan satu lagi Q-nya, misalkan Q-nya 20, ini kan positif ya. Nah, kita masukkan ke persamaannya tadi. Ini Q sama dengan min 40 tambah 0,2 P. Ini masukkan 20-nya sama dengan min 40 tambah 0,2 P. Nah, 20 yang sejenis kita pindahkan ke sini ya. Tambah 40 kan pindah ruas. 40-nya sama dengan 0,2 P. Ini 60 sama dengan 0,2 P. Berarti P sama dengan kan 60 dibagi 0,2 sama dengan 300. Jadi titik kedua kita dapatkan Q, P-nya sama dengan 20,300. Nah, baru kita buat grafiknya. Sini aja ya. Nah, ini Q, ini P. Dan ini 0,